Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu Ai dan teman-teman semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri, karena ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali, teman-teman bisa panggil saya Gaby. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai harapan dan faktor-faktornya. Oke, semua orang pasti mempunyai harapan. Saya mempunyai harapan. Begitupun teman-teman juga pasti mempunyai harapan, kan? Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga mempunyai harapan. Biasanya pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing. Berhasil atau tidaknya suatu harapan itu terwujud, itu berdasarkan usaha masing-masing orang yang memiliki harapan tersebut dan bagaimana mereka itu rajin berdoa untuk mewujudkan harapannya, karena doa dan usaha itu merupakan sarana terwujudnya harapan. Harapan juga berdasarkan kepercayaan, entah kepercayaan kepada diri sendiri maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau begitu, apa itu harapan? Di sini ada dua definisi menurut para ahli dan definisi harapan secara umum. Ahli yang pertama bernama Stotland dan Gottschalk. Mereka mengatakan bahwa harapan adalah keinginan untuk mencapai tujuan. Lalu ahli yang kedua bernama C.R. Snyder. C.R. Snyder ini mengatakan bahwa harapan ialah kemampuan seseorang untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuannya walaupun banyak rintangan dan menjadikan motivasi untuk mendapatkan tujuan tersebut. Dan definisi harapan secara umum ialah keadaan mental positif seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya untuk mencapai tujuan pada masa depan. Lantas, mengapa harapan itu ada? Alasan yang pertama, harapan itu ada karena adanya dorongan kodrat. Jadi begini, binatang tidak mempunyai harapan. Tumbuhan tidak mempunyai harapan. Betul atau tidak? Namun, hanya manusia yang mempunyai harapan. Maka dari itu, dari sananyalah manusia sudah diberikan kodrat untuk memiliki harapan dan cita-cita. Alasan yang kedua, karena adanya dorongan kebutuhan. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai dan dicintai, karena adanya kebutuhan status, kebutuhan aktualisasi diri, maka harapan-harapan itu pun muncul. Jadi, manusia itu dalam bahasa komputer diibaratkan sebagai program yang kompatibel. Sedangkan hidup manusia itu diibaratkan sebagai program harapan. Jadi, jika kita menginstal program keputusasaan, maka hasilnya hidup kita akan crash. Oleh karena itu, manusia-manusia yang sering pesimis dan putus asa, mereka itu menyalahi kodratnya. Lalu alasan yang ketiga, harapan itu lahir dari situasi kehidupan. Jadi harapan itu bukan hasil dari pemikiran dan perasaan kita sendiri. Tanpa kita sadari, orang-orang di sekeliling kita seperti orang tua, teman, tetangga, mereka juga ikut menentukan harapan-harapan kita. Contohnya begini, orang yang lahir dari keluarga pedagang pasti berharap menjadi pedagang besar. Begitupun orang yang lahir di keluarga akademisi pasti memiliki harapan menjadi pemikir besar. Selanjutnya, seberapa penting sih harapan itu ada dalam kehidupan kita? Ternyata harapan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena yang pertama, harapan itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi kesulitan, keterbatasan, rasa sakit, dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk menegaskan arah dan orientasi hidup.
Selanjutnya, faktor-faktor harapan. Menurut Weil dalam penelitiannya terhadap pasien penderita penyakit kronis, ia menguatkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harapan. Yang pertama, dukungan sosial. Jadi di sini, keluarga dan teman sebagai sumber harapan terhadap pasien tersebut dalam melakukan beberapa aktivitas, seperti mengunjungi suatu tempat, berbicara, mendengarkan, dan melakukan kontak fisik. Pertahanan hubungan peran keluarga dan teman sangatlah penting bagi tingkat pengharapan kesembuhan pasien. Sebaliknya, kurangnya ikatan sosial dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan menyebabkan kematian awal. Karena pada dasarnya individu merasa tidak berdaya jika tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kepercayaan religius. Kepercayaan religius ini telah diidentifikasi sebagai sumber utama harapan. Kepercayaan religius dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap hal positif atau hasil yang ditentukan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Menurut Weil dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa kepercayaan religius ini atau aktivitas religius ini sebagai strategi lain untuk mempertahankan harapan pasien tersebut untuk sembuh dari penyakit kronisnya. Yang ketiga, kontrol. Mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan cara mencari informasi, menentukan nasib sendiri, dan kemandirian yang menimbulkan perasaan penting terhadap harapan pasien tersebut untuk sembuh. Kontrol ini dapat diwujudkan melalui pelepasan kontrol terhadap staf medis, ilmu pengetahuan medis, dan Tuhan. Menurut Chair Snyder, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harapan. Antara lain, yang pertama, seberapa besar nilai dari hasil yang telah diusahakan. Yang kedua, jalan yang telah direncanakan dapat dipastikan berhasil untuk memperoleh harapan tersebut. Yang ketiga, pemikiran diri sendiri dan seberapa efektivitas seseorang untuk mengikuti jalan yang telah ia rencanakan untuk memperoleh harapan yang telah ia impikan. Yang terakhir, faktor penghalang harapan. Ada 3 faktor penghalang harapan. Yang pertama, emosi. Emosi yaitu suatu kondisi stressful atau tertekan sehingga individu tidak dapat mewujudkan impiannya. Jadi, kalau kita merasa terburu-buru, kita merasa minder, kita merasa malas, itu merupakan emosi-emosi yang dapat menghalangi harapan. Yang kedua, stresor. Stresor adalah sesuatu yang menghalangi, yang dapat menghambat impian seseorang, harapan seseorang, sehingga bisa membuat dia tertekan dan bisa menyebabkan orang stres. Contohnya begini. Ada seseorang dari awal perkuliahannya dia sudah memasang target dan harapan untuk lulus tepat waktu atau lulus lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Namun di tengah perjalanan ternyata dia bekerja sambil berkuliah. Karena tuntutan pekerjaan yang sangat banyak sehingga kuliahnya terbengkalai. Dan hal itu yang membuat dia stres karena tidak bisa lulus tepat waktu. Sehingga karena ia terlalu fokus pada pekerjaannya, jadi harapan dia untuk lulus cepat menjadi tidak terwujud. Lalu yang ketiga itu surprise event. Surprise event merupakan peristiwa positif atau negatif yang dapat mengubah orientasi dan emosi individu karena ketimpangan peristiwa yang seharusnya terjadi dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Jadi contohnya begini, misalkan ada seseorang yang awal perkuliahannya dia sudah memasang target, pokoknya setiap semester dia harus punya IPK 4. Tetapi pada semester ini dia sakit sehingga dia ketinggalan pelajaran dan nilai-nilai pun anjlok sehingga dia tidak bisa mewujudkan harapan pertamanya untuk mendapatkan IPK 4 terus setiap semester. Oke, itulah penjelasan mengenai harapan dan faktor-faktornya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa
like, comment, and subscribe.